Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ratnawati dengan NIM A1C318071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Yang pertama yaitu kita lihat dulu pendahuluannya, yaitu gerak merupakan fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Gaya merupakan salah satu penyebab terjadinya gerak benda. Hubungan gaya dan percepatan dianalisis menggunakan hukum Newton. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis penerapan hukum Newton tentang gerak dalam masalah fisika. Nah, pasti kalian sering kan melihat gambar ilustrasi ini di sekitar kita, terutama saat kita menggunakan katrol, ataupun saat kita mengangkat barang dan menggunakan bidang miring. Nah, dan satu lagi, saat kita menaiki lift atau elevator. Apa ya kira-kira hubungannya dengan hukum Newton? Penasaran kan? Yuk, kita bahas sama-sama. Pertama, kita harus tahu apa itu hukum Newton. Dan ada apa aja sih sama hukum Newton ini? Yang pertama, yaitu ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan dengan tidak adanya gerak ekspansi, suatu benda tetap diam dan benda yang bergerak terus bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu dengan kecepatan konstan dalam garis lurus, atau sigma F sama dengan 0, disebut hukum inersia. Hukum yang kedua yaitu percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, atau sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum yang ketiga yaitu jika dua benda berinteraksi, gaya aksi yang diberikan benda satu pada benda dua sama besarnya dan berlawanan arah dengan gaya reaksi yang diberikan pada dua benda pada benda satu. Atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, bisa kita lihat pada contoh kasus 1 yaitu ada balok pada bidang datar. Nah, objek bergerak pada permukaan horizontal kasar. Bisa kita lihat di sini kasar. Untuk gaya ke arah Y atau horizontalnya, di sini kita tinjau dulu gaya apa saja sih yang bekerja pada benda tersebut. Dapat kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu gaya F, ada gaya N, dan gaya W. Jadi pada gaya ke arah Y ataupun tegak lurus, berarti sigma Fy sama dengan 0, yaitu N dikurang W sama dengan 0, atau bisa kita tulis dalam N sama dengan W sama dengan M kali G. Sedangkan saat gaya ke arah X ataupun mendatar, itu dapat kita tulis persamaannya sigma Fx sama dengan M kali A, F kurang Fg, atau Fg itu adalah gaya gesek, karena pada permukaan kasar. Sehingga F kurang Fg sama dengan M kali A. F kurang μk kali N sama dengan M kali A. Sehingga dapat kita tulis percepatannya A sama dengan F kurang μk kali N per M. Pada contoh kasus yang kedua, yaitu saat dua benda yang terhubung bergerak pada bidang horizontal yang kasar. Nah, kita dapat melihatnya bahwa ada benda A dan benda B yang dihubungkan oleh tali dan bergerak secara horizontal. Seperti yang tadi, kita juga harus meninjau gaya apa saja sih yang terdapat di benda tersebut. Dapat kita lihat hampir sama seperti satu benda tadi, hanya saja di sini terdapat nilai tegangan tali. Jadi, untuk gaya ke arah Y, pada objek A, kita tinjau sigma Fy
A sama dengan 0. Dan kita dapatkan persamaannya NA sama dengan WA sama dengan MA kali G. Sedangkan pada objek B, sama saja. Tapi kita menggunakan nilainya pada nilai B, yaitu NB sama dengan WB sama dengan MB kali G. Sedangkan untuk gaya ke arah X, nah karena ada gaya tegangan tali tadi, sehingga kita harus menambahkan nilai T-nya pada rumus. Pada benda A, persamaannya yaitu sigma Fx A sama dengan T sama dengan MA kali A. Sedangkan pada benda B yaitu sigma Fx B sama dengan F kurang T sama dengan MB kali A. Dan kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga kita dapat F kurang T tambah T sama dengan MA kali A tambah MB kali A. Dan kita dapatkan persamaan akhirnya yaitu A sama dengan F kurang MA tambah MB. Untuk kasus selanjutnya yaitu memindahkan objek dengan menggunakan bidang miring. Nah, dapat dilihat di sini ada sebuah benda yang kita pindahkan menggunakan bidang miring. Kita tinjau seperti sebelumnya, kita tinjau dulu gaya apa saja sih yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini kita dapat melihatnya bahwa gaya yang bekerja yaitu gaya F, N, W, dan ada juga W sin theta dan W cos theta. Nah, untuk gaya ke arah Y, kita dapat melihatnya bahwa sigma Fy sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan N kurang WY sama dengan 0, dan hasil persamaan akhirnya yaitu N kurang Mg kali cos theta sama dengan 0. Sedangkan jika untuk permukaan kasar, gaya ke arah X yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, Mg kali sin theta kurang gaya gesek sama dengan M kali A. Nah, gaya geseknya karena kita menggunakan permukaan kasar, sehingga kita dapatkan persamaannya Mg kali sin theta kurang mu K kali Mg cos theta sama dengan M kali A, atau A sama dengan G sin theta kurang mu K kali cos theta. Sedangkan pada permukaan licin atau permukaan tanpa gesekan ke arah X, sehingga kita tidak memasukkan nilai gaya gesek pada persamaannya, sehingga kita dapatkan yaitu A sama dengan G sin theta. Kasus yang keempat yaitu terdapat dua benda yang dihubungkan dengan tali menggunakan katrol. Nah, di sini terdapat benda A dan benda B, dan di situ dihubungkan menggunakan tali. Dan di tengah-tengahnya yaitu ada katrol. Jadi kita dapat meninjau pada benda A, sigma FA sama dengan MA kali A. Kita dapatkan persamaan 1, TA sama dengan MA kali A. Sedangkan pada benda B yaitu sigma FB sama dengan MB kali A. Dan kita dapatkan WB min TB sama dengan MG kali A. Nah, jika dua benda kita hubungkan dengan tali, maka kita peroleh persamaannya sigma F sama dengan M kali A, WB kurang TB tambah TA sama dengan MA tambah MB dikali dengan A. Kita dapatkan WB sama dengan MA tambah MB kali dengan A,
Atau dapat kita tulis A sama dengan MB per MA tambah MB kali dengan gravitasi. Kasus yang selanjutnya yaitu dua benda dihubungkan dengan tali menggunakan katrol. Nah, dapat kita lihat kita harus meninjau gaya apa saja yang terdapat pada benda tersebut, pada sistem tersebut. Kita tinjau pada benda A, yaitu sigma FA sama dengan MA kali A, T kurang WA sama dengan MA kali A, itu merupakan persamaan satu. Dan pada benda B, kita dapatkan persamaannya sigma FB sama dengan MB kali A, WB kurang T sama dengan MB kali A. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua. Nah, jika kedua benda ini kita hubungkan, maka kita peroleh persamaan sigma F sama dengan MA, WB kurang WA kurang TB tambah TA, sama dengan MA kali A tambah MB kali A. Sehingga kita dapatkan MB kurang MA kali G sama dengan MA tambah MB kali A. Atau dapat ditulis dengan A sama dengan MB kurang MA per MA tambah MB kali G. Nah, kasus yang terakhir yaitu kasus berat dalam lift. Pernahkah kalian menaiki lift atau elevator? Bagaimana rasanya ketika kita menuju lantai bawah ke lantai atas dan lantai atas ke lantai bawah? Tentu ada perbedaan kan? Nah, mari kita tinjau. Saat lift berakselerasi ke atas. Nah, jika elevator bergerak ke atas dengan kecepatan A, besar gaya normal pada kaki dapat ditentukan oleh hukum kedua Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M kali A, N kurang Mg sama dengan M kali A. Sehingga kita dapatkan N sama dengan Mg tambah M kali A. Nah, sedangkan saat lift berakselerasi ke bawah, jika elevator bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka besar gaya normal pada kaki dapat ditentukan oleh hukum kedua juga. Sehingga kita dapatkan sigma Fy sama dengan M kali A, N kurang Mg sama dengan M kurang min A. Kenapa min A? Karena percepatannya ke bawah. Sehingga kita dapatkan persamaan N sama dengan Mg kurang MA. Nah, jadi tahu kan kenapa saat lift naik dari lantai bawah ke lantai atas, maka kaki kita terasa lebih berat. Sedangkan saat kita turun dari lantai atas ke lantai bawah, kaki kita terasa lebih ringan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu dan semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.